Itu yang saya dapatkan ketika saya ujian CAT ya. Nah, jadi untuk soal-soalnya kemungkinan ada beberapa bentuk yang berbeda dari teman-teman kita yang lain yang sudah menyelesaikannya. Dan di sini saya berbagi mengenai yang saya dapatkan seperti itu. Langsung saja yang pertama, ini saya mulai dari soal cerita ya. Soal cerita itu adalah penalaran analitis ya, penalaran analitis. Nah, jadi di sini ada beberapa dari penalaran analitis. Yang pertama itu perbandingan. Untuk perbandingan sendiri yang saya ingat itu tentang suatu pekerjaan ya. Ada suatu pekerjaan dikerjakan oleh 8 orang pekerja, diselesaikan dalam waktu 60 hari. Dan pekerjaan yang telah selesai pada proses ini telah mencapai 75%. Apabila jumlah pekerja ditambah lagi 4 orang, maka sisanya dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari. Nah, seperti itu ya. Itu yang saya dapatkan. Tetapi untuk angka 8 orang, 4 orang dan jumlah harinya tadi itu saya agak lupa ya, agak samar-samar. Maklum ya, soalnya sangat banyak dan soal TIO ini saya kerjakan di akhir-akhir ya. Jadi saya kerjakan dulu TKP, TWK baru TIO seperti itu. Ya, jadi lumayan susah untuk mengingatnya ya, seperti itu. Selanjutnya itu adalah aritmatika sosial. Di sini yang saya dapatkan itu mengenai laba rugi ya, mengenai laba rugi ya. Jadi tidak begitu mengingatnya juga, sama dengan yang perbandingan ya. Itu teman-teman silakan pelajari saja rumus laba rugi keuntungan ya, seperti itu, dan presentasi dari laba rugi dan keuntungan seperti itu ya. Dan selanjutnya jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di sini yang saya ingat itu yang diketahui itu jarak, waktu, dan ditanya itu kecepatan dan berapa liter yang dihabiskan untuk menempuh jarak yang telah disebutkan di soal tersebut ya, seperti itu. Saya juga tidak begitu mengingatnya untuk berapa angkanya dan persis soalnya itu seperti apa, saya tidak begitu mengingatnya karena lumayan panjang. Ketika saya baca langsung saya coret-coret saja ya, seperti itu. Dan coretannya itu tidak boleh dibawa keluar ya. Jadi ada teman-teman kita yang tes itu hasil coretannya itu boleh dibawa keluar, tetapi ketika saya tes itu di lokasi saya tes, coretannya tidak boleh dibawa keluar, seperti itu ya. Selanjutnya materi posisi soal cerita. Yang pertama itu posisi duduk di mobil, seperti itu. Dan yang kedua itu adalah posisi berdiri berdasarkan tinggi ya, baris berdasarkan tinggi. Dan yang ketiga itu adalah tempat yang dikunjungi. Jadi ada soal kita disebutkan misalnya provinsi A itu dikunjungi ketiga, provinsi B, C itu setelah provinsi E, misalnya seperti itu. Maka yang dapat dikunjungi setelah provinsi C itu apa, seperti itu. Ini misalnya saja ya. Jadi untuk gambaran teman-teman saja. Jadi mohon maaf jika memang penjelasan ini tidak begitu mendetail ya, karena saya juga agak samar-samar untuk mengingatnya, seperti itu. Selanjutnya penalaran logis, premis, silogisme ya. Jadi di sini yang keluar ketika saya jawab itu adalah mengenai premis, silogisme, seperti itu. Nah, teman-teman pasti sudah tahu dan sudah mempelajarinya di modul-modul yang sudah ada ataupun di soal-soal yang telah teman-teman dapatkan dari ebook-ebook ya, seperti itu. Silahkan dipelajari saja untuk rumus-rumusnya. Dan selanjutnya bahasa Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia juga soal cerita. Ya, kita diperintahkan untuk menentukan temanya, ide pokoknya, dan istilah titik-titik, seperti itu ya. Jadi untuk soal bahasa Indonesia ini lumayan panjang. Ya, menurut saya itu bukan lumayan lagi, tapi sangat panjang ya, karena tulisannya kecil-kecil juga dan sangat banyak, seperti itu. Kalau tidak salah, untuk yang gagasan pokok itu ada 2, yang ide 1, titik-titik itu 1, seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah figural. Figural di sini adalah penalaran gambar ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini sekali lagi ini adalah contoh yang saya fotokan dari salah satu modul ya. Untuk persisnya bentuk yang saya dapatkan itu tidak begitu mengingatnya, tapi intinya sama seperti yang ada di gambar ini ya, seperti itu. Untuk jawaban sendiri
di gambar yang saya sampaikan ini itu bisa dilihat ada nomor 231 sampai dengan 236. Saya bacakan ya. Jadi teman-teman silahkan dianalisa. Jadi yang 231 berurutan sampai 236 itu adalah D, B, C, D, C, B ya, seperti itu. Teman-teman silahkan belajar menganalisanya saja ya. Selanjutnya ya, hitungan langsung ya. Di sini ada sebelum hitungan langsung di sini ada analogi 3 kata. Yang saya dapatkan itu analogi 3 kata ya. Ada yang bentuknya 2 kata juga, tapi yang saya dapatkan itu ada 2 soal bentuk 3 kata. Dan untuk sedikit informasi, saya tidak mendapatkan soal sinonim dan antonim, jadi hanya mendapatkan soal analogi seperti itu. Selanjutnya itu adalah deret angka. Nah ini yang kuning ini adalah yang saya ingat persis ya bentuk angkanya. Dan yang biru itu contoh ya, karena saya juga mendapatkan soal yang seperti ini yang ada angka minus-minusnya ya, seperti itu. Silakan teman-teman dicoba ya menjawabnya. Ya, selanjutnya itu ada pecahan biasa ya. Di sini ada 2/3 dikurang 4/9 ditambah 2/3 dikali 6. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu jika ada soal seperti ini yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah yang kali dulu kemudian tambah atau kurang ya, seperti itu. Dan ini bentuk yang saya ingat persis ya. Pecahan campuran itu kalau tidak salah ada soal persen. Jadi ada persen dan situ ada pecahan yang per-pernya ya, seperti pecahan yang di atas ini. Saya juga kurang mengingatnya. Dan selanjutnya di sini ada pecahan desimal. Nah, yang saya dapatkan seperti ini, tetapi angkanya tidak seperti ini ya. Ini hanya bentuknya saja. Saya mengingat bentuknya, tetapi tidak mengingat angkanya, seperti itu. Selanjutnya adalah persentase. Nah, persentase sama bentuknya seperti ini, tetapi angkanya tidak seperti ini. Kalau tidak salah itu yang muncul itu 35% dari ratusan juga kalau tidak salah, seperti itu. Ini hanya contoh bentuknya ya. Jadi untuk teman-teman silahkan pelajari saja bentuk yang seperti ini. Mudah-mudahan keluar ya. Kalau tidak keluar berarti teman-teman mendapatkan bentuk yang lain. Nah, di sini ada pangkat. Nah, untuk pangkat juga yang saya dapatkan persis sama seperti ini ya bentuknya, tetapi angkanya tidak seperti ini. Dan mohon maaf karena kondisi yang tidak memungkinkan, kondisi badan kurang fit, jadi tidak dapat menjabarkannya satu persatu untuk proses perhitungannya ya. Dan selanjutnya ini ada persamaan ya, persamaan. Nah, ini ada bentuk X dan Y. Selanjutnya itu ini juga ini persis ya, persis angkanya juga persis yang keluar. Nah, untuk jawabannya sendiri adalah bentuk persamaan. Nah, untuk yang selanjutnya, nah ini juga sama persis ya angkanya sama persis yang saya dapatkan. Mudah-mudahan tidak salah ya seperti itu. Jadi di sini jawabannya adalah angka bulat. Nah, jawabannya angka bulat bukan bentuk persamaannya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena ini gambaran yang dapat saya ingat-ingat ya ketika saya melakukan tes ujian CAT ya. Sekali lagi untuk soal-soal di atas itu hanya gambaran yang saya dapat, dan untuk teman-teman mungkin yang lain yang sudah tes mendapatkan materi yang berbeda ya, silahkan di-share saja di komen di bawah ini agar teman-teman kita yang lain yang belum tes bisa mempelajarinya ya, seperti itu. Saya di sini hanya sharing dan berbagi saja, bukan untuk menggurui atau sebagainya ya. Jadi ini berdasarkan ingatan saya saja. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk sama-sama membangun channel ini agar dapat bermanfaat bagi teman-teman kita yang membutuhkan. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum, salam sukses, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.